Lengah-lengah itu welcome gitu ya. Jadi ketika nanti dengan kemudian hormatnya tetap hormat, cuman dalam posisi semacam ini kan embarkasi ternyata berbeda. Jadi penjenengan bisa menangkap orang yang hajinya mabrur itu biasanya ada perbedaan ya. Termasuk lagi kalam ketika ini pun menikah empan-papan halus begitu ya. Selama ini mungkin orang kondronya mencereng gitu. Orang dulu kan mengatakan nek do paham ngoten diawasi ngoten pun ngerti. Mung sak niku diawasi ganti. Ganti menterlengi ngoten ya. Itu ya. Mudah-mudahan besok Mas Nova Khususnya itu makin arif dan bijaksana, kemudian mensikapi panjenengan sami khususipun menika langkung ya elegan barangkali seperti itu. Ya. Nanti di titik mawon. Jadi kira-kira yang ngono tenan ora nek ora berarti kajine orang mabrur ning mabur. Alam nopong. Yang kedua berikutnya kesempatan kita kemarin untuk siang Arafah juga sudah kita lakukan. Barangkali juga ada yang tidak puasa. Ini bagus. Kemarin di lingkup sini ada yang tidak puasa Arafah. Meskipun ada perbedaan, jadi Arab wukuf dengan Arafah kok Indonesia ulung karena perbedaan 4 jam yang itu kalau di ilmu astronomi sekaligus trigonometri kan ada 4 jam itu berarti 15 derajatan sehingga kemudian ada perbedaan itu. Oleh karena itu banyak debatable yang ada di grup WA itu ini tidak masalah, perbedaan itu hal yang biasa lumrah saja karena tergantung matlak itu terbitnya ini, jadi tidak masalah luwih bisik ngono karena memang wukuf di Arafah puasa Arafah tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah, hanya penyebutan nama saja. Itu tanggalnya pas tanggal 9 Zulhijjah. Ini pas engkau kebetulan kalau di Arab yang haji melaksanakan kegiatan wukuf haji Arafah, haji itu Arafah. Di tempat kita ya biasa mawon. Jadi kapan posone melundi, bahkan beberapa ada yang kemarin aku posone dino Setu, bodone dino Ahad. Banyak ya, jadi kemarin di RSPD juga ada kegiatan salat Id gitu, akan gojekan konco-konco wah mlebu TV gitu karena ini aslinya rada gitu karena kalau itu bicara ketaatan terhadap persyarikatan mestinya kan termasuk Indonesia itu kan wukufnya puasa Arafahnya Ahad, kemudian lebaran Idul Adhanya ini di hari Senin itu. Lagi-lagi untuk kita tasamuh toleransi mawon ya wis nek wetan tepi ngono sak karepmu. Sing repot malah dadi ra poso gitu. Apa setupo minggu terus gandeng diukur ra poso sisan. Itu yang masih ngono jadi karena udur mereka akhirnya kemudian malah ora poso sisan. Rasul mengatakan bagi kita sami yang siapa puasa Arafah insya Allah dia akan dapatkan pahala yaitu berupa dikurangi atau dihapuskan dosanya selama 2 tahun. 1 tahun yang lewat, 1 tahun yang akan datang. Catatan menikah dosa-dosa kecil. Yang kedua catatannya selagi penjenengan juga tidak melaksanakan kegiatan maksiat termasuk maksiat kecil apalagi besar. Jadi ketika mendapatkan persyaratan 2 tahun ini wah berarti memposisi nekat tuminta Allah ya serapopo, tidak begitu. Jadi persyaratan itu kalau orang dulu itu kan ditahanan bebas bersyarat, artinya tidak melakukan pelanggaran itu berarti bebas keluar. Tetapi kalau melakukan pelanggaran berarti harus cemplung masuk lagi. Analog dengan itu berarti ketika kita tidak melaksanakan kemaksiatan atau dosa kecil, insya Allah
2 tahun itu akan kita peroleh. Jadi dulu ketika Syawal kita dapat 1 tahun, sekarang dapat 2 tahun, sudah dapat 3 tahun, luar biasa. Maka dulu Rasul mereka diingatkan oleh nabi-nabi terdahulu, umat mungkin ringgih, maka diberikan umur pendek-pendek, tetapi ganjarannya bisa nyalip umat-umat terdahulu. Larasnya Lailatul Qadar demikian juga nih ya, itu semalam ekivalen dengan 83 tahun, luar biasa. Kayak saurutnya Yesuanipun misalnya 50 dapat 2 kali, berarti sampun kira 83 plus 83 plus 50 tahun. Pinten Mas? Wis kathah ngoten mawon. Kira-kira sak jumlah niki seumuran awake dhewe sing tekan bervariasi mun tahu itu Lailatul Qadar. Mun dereng Mbak. Ambu ngoten iki. Rasane pripun ambu iki. Jadi yang tahu penjenengan ini barangkali jadi ekivalen 83 tahun, yaitu katakanlah sekarang umurnya 50, itu ping 10. Wah, berarti 830 tahun ditambah pokoknya kata. Jadi umat Muhammad yang barangkali lemah-lemah, cilik-cilik, Nabi Adam itu kan umurnya banyak, Ibrahim aja Indonesia. Pokoknya kata ngoten. Kita barangkali 60, 70, 80 itu sudah ditarik dari peredaran kembali. Jadi sopir Mas 52, pemenang ditambahi 100 tahun turun betul. Pemenang ditambahi 100 tahun turun betul, jadi 150. Ini tuh malah mesak kesini ngomongin kanjane wis do mati, kancaku tinggal cukup ramo kenalan malah medeni putune ya wedi bojone ya sudah pun biasa mawon. Tapi dengan umur yang sedikit ini kita akan dapatkan banyak karena beberapa kelebihan amal yang itu memang diceritakan dalam satu hadis ini. Sehingga mereka perlu kita syukuri ini. Kemudian apa berikutnya yang perlu kita isi? Jadi berkorban tadi sudah di Palama Palawo itu cerita Ismail, Ibrahim dan Siti Hajar. Ini mengajarkan kepada kita terkait menikah ketaatan kepada Allah. Yang kedua terkait banyak tadhiyah itu berkorban. Maka itu diabadikan besok sampai yaumul qiyamah. Penyembelihan korban itu ini dalam rangka untuk kita tidak terlalu gandrungin tidak terlalu batak berambisi pada urusan kadunian. Tapi Allah ini yang lebih penting. Jadi salah ini Nabi Ibrahim saat itu bukan salah nih, tapi ini skenario Allah sudah seperti itu. Nabi Ibrahim itu biasa dulu ini berkorban unta, kambing, lembu. Kalau ada lembu di sana ratusan, tidak hanya 1-2 ratusan. Bahkan ketika disemoni bersama, disinggung dikoceki kalih konco ngaten niku. Ampunen jenengan nyembelih kurban sekian jumlahnya. Mak celetuk ngoten Nabi Ibrahim itu keluar satu statement nopo. Umpama aku diwenehi anak kon boleh tak boleh. Alhamdulillah niki. Jadi dicatat oleh malaikat kemudian disampaikan pada Allah. Allah sebetulnya sudah tahu pirsa nih. Tapi memang nih jadi lama tidak punya anak kemudian punya anak, mau punya anaknya kan karena punya istri kedua nih. Itu saja yang miliki Siti Sarah. Poin tentang penrawun ini matur dateng kakunge Mas kowe rabi oleh ngoten enten sing rawuh iki rabi oleh kon ning jatuh tak ngoten ya iki kasarane ngoten. Tapi dulu napa Nabi Siti Sarah itu kan dalam rangka untuk
kaderisasi Yasuk sing dakwah sapa aku mandul padahal bla 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 ini kemudian dicarikan ing anggenipun madosaken ya tidak sekece Siti Sarok. Jadi grade-nya kan ada nopo Mbak jenenge Mbak. Level grade-nya itu berbeda dengan Siti Sarok. Siti Hajar itu ya wonge pokoknya tidak sekece Siti Sarok nanti ini. Om saat ini tidak glowing itu, glowing glowing seandainya tujukan untuk glowing sing lanang umum lah turun dandane ngeten. Kemudian gitu berlanjut, alhamdulillah dicarikan gitu, kemudian nikah tampilanipun ngeten, kemudian punya anak namanya Ismail gitu. Ada seorang Nabi Ibrahim itu seorang bangsawan kakak ketidur ganteng gede biar gitu. Apa Siti Hajar ya wis ra apa karena pilihan istrinya, kemudian punya anak, ini satu saat ini pun pindah ke Mekah. Maka di saat ada dialog itu Pak Ibrahim dengan itu jadi pun nanti dua anak konjur ditinggal ke Mekah kayak rane wiwitan rano tanaman nopo rano banyu. Nah saat itu kemudian dialog bagus nih tulisannya narasinya. Nanti Nun Sewu Siti Hajar bongok Pak Ibrahim, sampai nunggu itu cara Jawa ngeten. Akhirnya kemudian tidak serontok Siti Hajar langsung matur. Pak Ibrahim, dia aslinipun kersanipun panjenengan apa kersane Gusti Allah? Nek kersane Gusti Allah sudah saya pasrah sumarah saja. Akhirnya kemudian selesai Nabi Ibrahim jawab itu kersane Gusti Allah. Kemudian setelahnya Siti Hajar kemudian sudah disambung menanyakan penjadian lanjutkan. Jadi saat itu kembali ke Palestina dan sekarang barangkali dibunuh sudah oleh Israel laknatullah. Jadi Indonesia orang mati pun sekitar 36.000 konon katanya. Kalau sisanya itu tempat kota atau negara para anbiya, para nabi. Itu pun kelanjutannya, ya kemudian itu akan ada cerita Sofa Marwah ketika Mas'a itu kemudian ternyata di kakinya Ismail kecil itu ada zam-zam, ada mata air kecil yang kemudian muncul, kemudian zumi jadi zam-zam berkumpul-kumpul. Jadi sampai hari ini alhamdulillah sumur zam-zam ini masih mengalir. Sedot untuk sekian juta liter untuk kilongnya hanya sedikit. Ini ora dicupuk ya ora mbudak. Konon katanya kalau itu karena satu detik itu sekian ribu kubik atau liter ya. Luar biasa. Sampun sami mirsani sumur yang jantung. Sampun kaji. 2007 atau berapa itu kayaknya masih, kemudian juga tidak ada. Jadi kita bisa merisani kemerempuli air itu ke atas gitu. Ini sekarang kalau mau lihat di lantai bawah masih ada. Jadi di lantai bawah tanahnya pelataran Masjidil Haram, yaitu penjadian haji utawi umroh masuk aja ke situ. Nanti bisa lihat sumur Yam-Yam, kemudian di bawah itu ada bukan ember, ada minum di sini tong banyak sekali di situ. Mungkin masih ada kesempatan bisa melihat itu. Akhirnya apa? Kemudian ya ini dipasrahkan kepada Allah. Selesai doa Nabi Ibrahim untuk dikabulkan oleh Allah, maka di Mekah Madinah Al-Munawwarah itu yang namanya segala jenis makanan atau buah-buahan ada. Bahkan yang kita belum pernah makan di sana ada. Ini luar biasa. Itu pengantar mudah-mudahan yang termasuk juga kita lakukan tasriknya terakhir kemarin di Indonesia. Mawajada saatan falam yuloki falam yakroban dan musolana hadah.
yang punya kesempatan, punya uang, punya biaya, sementara yang bersangkutan tidak ingin untuk takziah berkorban, maka menjadikan hukum Rasul, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku, alias tidak bisa sholat di sana. Na'udzubillah, na'udzubillah, itu pengantarnya. Yang kedua, sekaligus mengingatkan saja Bapak Ibu, barangkali pernah mendengar, kalau tidak apa-apa. Dan yang akan bacakan nanti waktunya selama menit, mudah-mudahan selesai. Jadi hadisnya riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Itu bisa dipirsa nih. Jadi bagaimana keadaan sekarang sampai dulu hipotesa, bukan hipotesa. Kalau yang ingin juga ada Rasul, meskipun kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan ke Rasul itu sebetulnya dituntun oleh Allah nih. In huwa illa wahyu yuha. Itu yang diwahyukan Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya, bahkan sampai kita. Jadi kalau hipotesa sekaligus menentukan pun Rasul ini kok sampai pada kita, kalau ada 5 hal ini nanti kita akan ditimpa oleh 5 hal. Kenal Ahmad nih, kenal Ibnu Majah nih. Selama ini kan Bukhari Muslim, rawahu sam'ah, rawahu sitah, rawahu khamsah begitu. Ini jurusannya yang kadang begitu. Yang berikut syariah, yayan. Nih, uin sinten nih. Dulu jurusan apa Mas? Sastra Inggris tuh, yang syariah. Yang syariah itu kan diulangi, jadi terkait dulu ada jurusan kalau sarjana muda naik apakah tafsir apa pidana perdata atau apa begitu adanya. Terus ini sampun kayaknya sudah langsung penjurusan sejak awal. Ini mungkin cerita. Rasul ketika bila musuh atau maksiat sudah dilakukan berulang kali tanpa rasa malu, maka kemudian Allah akan turunkan penyakit yang aneh-aneh. Mereka sampun wonten kemaksiatan merajalela, bahkan teramat sangat vulgar, mloho itu orang ketinggalan-tinggalan. Kita orang di sini nggak punya malu. Berbuat mesum, berbuat maksiat di semua tempat, semua lini, saat mereka sampun dari yang biasa lumrah. Itu isongul bahwa karena orang juga kadang-kadang sudah permisi alami zaman yang ngono seben. Kadang-kadang juga ada orang boncengan bukan mahramnya, tetapi boncengannya nyetut pono. Nyetut itu putrinya begini, nyetut itu kan berkatanya apa bahasa Indonesia. Boncengi kayak laki-laki itu. Padahal itu bukan mahramnya. Oh iso ya. Hal semacam ini sekarang sudah ketok. Setiap hari meranggupi kasat motor. Bila mesum kemaksiatan dilakukan berulang kali tanpa merasa berdosa. Terus benda kartu tonasi wong kuwi nek apa sing nanggung. Ada enggak orang yang dielingi seperti itu? Benar betul. Banyak, bahkan sing ngelingi malah rawani. Bencarke wae. Sing nanggung dhewe itu. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia senantiasa tidak melakukan hal yang sama, tidak jatuh di lubang yang sama untuk yang kesekian kalinya. Kadang-kadang orang kembali mengerjakan itu karena mendapatkan sesuatu. Orang mengatakan oportunis dan pragmatis. Opor itu enak nih, oportunis itu sebetulnya ya enak nih tidak halal. Terus ben dosa sedikit rapopo, sebenarnya Tuhan juga ngapura. Ada nggak yang punya pikiran seperti ini? Mereka tender di semua lini, semua tempat seperti itu ada semua. Di TSP tahu sama tahu, Sabara sama bagi
Katanya ada lelang itu kan ya seperti itu toh. Terus harapan yang penting lihatnya diperhati serambung. Ini dapat berapa, maka dibojeki karo wong luar negeri. Korupsi Indonesia itu tidak hanya di bawah meja, tidak di atas meja. Sak meja-meja ini juga. Jadi 10 ya harus dapat 10 itu. Bahkan sak meja-meja ini dikorupsi, ikan begitu. Jadi sekarang yang gede-gede korupsi kok triliunan ini disambut rano perusahaan ini. Yang kemarin Menteri Sumber Makassar itu SDR menikah buat kok nganti koyo ngoten iki ternyata pegawai ini cukup ke kono termasuk pengacara Febriansah terus ternyata bayarannya juga dari situ. Kok ini kok iso ya. Terus inspektorat ini gunanya nopo? Di sini ada internal auditor yang tiap bulan dicek nih mas, ini jadi dicek kira-kira buku besarnya mana, kemudian jurnal transaksinya, akadnya apa, mestinya kan semua harus diperiksa, paling tidak diparah kemudian pak. Jadi ini ada kontrolan yang ini nek senduran itu malah ora kedengaran. Jadi yang namanya triliunan nyolong korupsi KKN kok triliunan itu 10-15 tahun yang lalu paling utang korupsi pirang juta 10 juta ini. Sekarang kelihatan hal yang biasa, triliunan yang biasa karena nyolongi ini kok jamanah sehingga kemudian saling melindungi. Kata orang itu saling mengikat itu loh. Pokoknya di kanal boleh nanti ngetok ke suara, gue tak jerat nama jenenge saling ngancam, saling ngancam. Ini jadi misalnya Presiden sekarang punya kartu truk, kartu truk ini kartu Asia. Ini kalau satu saat nego ngenengi aku bobrokmu tak lempar. Itu namanya apa? Diikat nih, jadi saling ngantung disandra lah persis. Dia nanti wani muncul di masalahmu kejutaan sehingga tidak berani. Jadi terakhir Erlangga Hartarto kan juga ternyata bagian itu ternyata juga banyak kopi itu jadi lebih berpikir pragmatis, praktis, oportunis nih. Betul itu ya awake dhewe itu kan tidak punya kesempatan itu raiso gampang ini raiso nyolong. Ini mungkin kalau ada kesempatan mungkin nyolongnya lebih gede karo. Ya itu. Karena tidak punya kesempatan, jadi ada peluang, ada kesempatan, karena tidak punya ya sudah. Bismillah. Yang paling selamat memang orang yang hati-hati ini. Saya itu diamanai begini, mestinya begini. Ini SOP di masing-masing tempat sudah ada. Ini atasannya sudah seperti itu. Wah, misalnya ngilik wani betul. Orang wani saya yakin tidak berani. Atasannya berbuat penyimpangan pun sudah tidak berani ngiling. Terus harga wani. Ibu tiwas demo, nanti sing demo sopo, pimpinannya sopo pindah. Konon katanya juga ini benar-benar IKN itu besok Indora ngoten dipindah di IKN saja. Pripun itu. Konon ngopo ngoten nggih seperti mengurungkan apa-apa infrastrukturnya itu. Tahlil itu menginvest itu lagi ya punya masyarakat tahlil karena memang ya seperti itu
termasuknya menawarkan terakhir untuk inti tambang NU ke Muhammadiyah ke beberapa ormas gitu. Jadi wallah alam nanti seperti apa. Saniki nyolong ini kawantan sampun do nekat-nekat, maka muncul banyak penyakit yang barangkali ini kalau dulu kita zaman kecil penyakit tidak seaneka ragam sampai hari ini. Mereka dokter spesialis berbagai macam menyatakan penyakit samsoyo. Penyakit kan ini nanti dokter ini Pak ini sanes lahan juga nanti dengan ketemu dokter ini. Tembak ternyata makin banyak penyakitnya, kemudian dokter spesialisnya juga makin banyak. Yang ternyata ditambahi orang mari-mari. Ini kita ikut dampaknya itu. Yang undikanipun Allah pasti benarnya semacam ini. Jadi, kalau iso ngono ya mbok. Ketika dokter ternyata ada uji bagian itu ya nanti kali dokter Niko sebab ini sanes kaplingen sanes bidang kulo ini kode yang paling topnya malah dokter umum Pak. Dokter umum kan iso nambahin nopo-nopo keluarnya nopo orang kayak resep ini dokter spesialis ya THT saja, jantung saja. Kalau nyebrang liane di komplain karo liane. Ini deh, satu sisi ada plusnya dokter spesialis tambah. Ini di sisi lain penyakit itu semakin merajalela. Ditambah ini kok ya ramah, liane itu ramah. Mereka sudah banyak nih, ini melu penuh tanpa itu. Nomor kali bahwa itu bila wajib zakat sudah berani menahan, tidak membayarkan zakatnya, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Ceritanya kan kemarau panjang senantiasa akan muncul. Jadi karena apa? Orang sampun over itu tidak berani mengeluarkan. Yang mestinya sudah sampai haul sekaligus nisabnya ini dia tidak mau mengeluarkan. Saya tidak tahu hitungan di BPRS karena sudah syariat, mestinya kan ini sudah zakatnya ada, sotakonya ada, CSR-nya juga ada ya Mas, bahkan jumlahnya luar biasa besar. Nah di BMD itu ada beberapa yang mungkin gitu karena kalau dia mendapatkan SKU, di sini saya tidak tahu hitungnya berapa bagaimana. Ini biasanya tidak dengan istilah zakat, tapi cukup sedekah infak saja. Karena untuk zakat biasanya pun mereka dihitung secara pribadi, muzaki pribadi. Tinggal semangat kan mereka karena sudah ada Dewan Syariah Nasional, sehingga ikuti itu saja selesai. Berapa sebelum pajak, setelah pajak, kemudian bagaimana diberikan kepada siapa mau. Jadi kalau memang itu adalah orang lain yang ada di harta kita segera dikeluarkan. Jadi turunnya hujan itu karena Allah misaki karo kewan-kewan karo rumputan pohon. Orang misaki karo awak dhewe. Wong duar ngopo-ngopo karmu itu bagian-bagian dari Allah memberikan adat barangkali atau peringatan untuk kita. Jadi kalau Allah menurunkan hujan itu kersanipun Gusti Allah maringi kangge kewan-kewan menika, bukan untuk kita, tanaman nggih. Maka penjenengan kita ini kalau ada hujan kemudian nanti sebentar saja ada rumput ini, kita suka yang pukul. Kemudian yang Ratu Beni seperti luwih cepat tinimbang wit yang utama nggih. Pari ini nek mboten di patun di matun atau di nopo itu nanti sepertinya mengungguli pari sehingga unsur-unsur arahnya mereka sedot dengan sukat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kalau memang termasuk pulau penjenengan sudah sampai pada zakat pun tahunnya sudah mengendap 1 tahun, kemudian sudah sampai pada nisabnya segera keluarkan.
Namun nanti iman karena hanya 2,5% yang kita keluarkan, insya Allah seluruh sisa harta yang kita miliki itu sudah suci. Ngaturakan doanya apa men? Jadi wonten wong ingkang kemudian kita mendoakan kepada mereka. Wonten sing apa? Ajarakallahu bima aqaita wa ja'alahu laka tahurun wa baraka fima aqaita. Wonten sing apa? Kere, pakai kurmun itu. Enggak usah bu. Ajarakallahu bima aqaita. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepadamu dengan harta yang kamu keluarkan. Wa ja'alahu laka tahurun, dan menjadikanmu menjadi suci segalanya. Suci segalanya, jadi yang kita lakukan, yang kita makan suci. Wa barakah fima aqaita, dan insya Allah menjadikan barakah harta sisa yang ada di kita. Karena dulu saya di Basnas ini apa Pak, hajut apa? Sebelum itu ya wis dulu di Lazismu Pak saya 2 periode ini. Jadi doa ini apa kepada mereka yang memberikan atau menitipkan zakat atau infak atau sedekah, kita doakan seperti itu. Mudah-mudahan harta yang dia miliki insya Allah barokah. Jadi misalnya ada mobil nopo nek rugi zakati, itu yo ono iso ya. Orang kata uang voucher gembas ngembos voucher mobil sini nggak perlu macet nih. Karena pemeliharannya mungkin bagus, pemeliharannya harus di dealer. Jadi saya pernah punya mobil layanan umat ini. Jadi kalau biaya di dealer meningkat 2 kali lipat dengan biaya di luar. Jadi saat itu saya sendirian yang mengganti oli, ganti lobo. Karena jatuhnya separuh, jadi paling naik ke bedanya 300, tapi kalau di dealer bisa 600-700. Meskipun yang ngulayang itu nih. Di spuring, di nopo-nopo, ngompo ban kan gampang gitu. Udah di luar saja. Yang kedua, asuransi ini sebetulnya penting juga nih, yang pura ya. Asuransi 4 juta. Itu untungnya mau pas ono eksiden. Jadi saya punya teman juga kebetulan punya mobil kecelakaan Honda nopo mesin CRV nopo CRV. CRV nopo ARV sing cendet-cendet niku lho. Wis pokoknya niku. Cuma ndodor ini ternyata di asuransi di total habis 175. Katanya apa mau mesin ini pecah kok. Banyak asuransi kan mesti diganti Pak. Mobilnya seharga 330, mobil nomor ini. BRV nomor CRV, Oppo HRV. Terus pokoknya ini gue. Jadi ini nggak rusaknya 175 yo. Nek pas ngoten niku cucuk. Ini nek mboten rak yo pripun. Jadi namanya asuransi ini kan debatable. Pokoknya ora percaya karo dosa Allah jadi mboten begitu. Jadi hitung-hitungannya sebetulnya ya nggih tahun nggih piye gini hitungannya halal apa haram. Terus jawabnya haram. Haram dia antara halal dan haram. Piye kaya asuransi iki piye kena apa ora iku nggih. Jadi terkait menikah Bapak Ibu, insya Allah kalau kita sudah zakati harta benda kita aman. Perkawis ini dizakati ya tetap tabrakan. Berikut, jawabnya berikut. Itu alangan, qadarullah seperti itu. Dan setiap alangan yang sudah kita lakukan berpisah di geduni, ngerti omong ramangkat ramai, ngerti ya bla bla bla. Dan sudah terjadi ya sudah. Awak dulu kan orang ngerti. Nek ngerti ngoten jak piknik misalnya mereka delala mau penalangan ngerti orang melu cak. Nek ngerti kan tidak tahu. Ya sudah semacam itu namanya qadarullah. Bismillah saja. Kita satu saat menjadi apa ya?
laku maka ada ikhtiariyah itu usaha. Yang kedua sabariyah Allah qadarullah, itu lebih dominan ketimbang hawa itu. Jadi qadar Allah itu bisa dirubah dengan ikhtiar kita. Maka bahasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Awak dhewe nek turu ae ora itu napa-napa. Saya ceritakan di tempat Mas Kadafi ini, di mertuanya nih Mas, di Gading Santren itu setiap Kamis sore mesti ada kenduri Mas. Diteri dari beberapa tempat, nanti yang diteri kenduri itu minta air. Bawa botol, nyaman nanti di situ. Untuk apa kita juga tidak tahu. Jadi konon katanya, jadi air yang ada di Masjid Syarifudin itu mandi gitu nih. Karena di sana ada, dulu kan ada konflik nih, ada jin dengan Kiai Syarifudin, adalah menang Syarifudinnya Kiainya. Akhirnya seluruh jin ini mengikuti perintah Ibn Pak Syarifudin begitu. Maka dulu ceritanya Gading Santren itu kan masjidnya angker nek ning wong turu ning kono nganti ngompol ngisor dhuwur ngoten. Ngompol ngisor ya ngompol dhuwur ngiler. Itu dipindah nanti di kuburan. Ngerti-ngerti tangi berakap nyandung dulu masih ada izin, sekarang juga masih ada beberapa. Ini sudah mayoritas sudah dihilangkan. Tinggal sing santren, ini masih. Ini ceritanya. Mulai Jawa dulu itu udah tersugesti ya dulu Jawa dulu. Itu kan biasa-biasa saja. Selagi kita tidak punya masalah, sebenarnya nggak apa-apa. Itu nggak santren. Ini jenengan jaganya masjid liya sih nggak tahu itu kan ya enggak. Jenengan diterikan dulu betul. Betul toh, sing teri sapa ngomong tidak masjid yang dikeramatkan. Masjid saya ini kok rada dikeramatkan. Dulu namanya masjid ini kok wae rak gede itu nggih. Sekian tibik boten nggih, mlebu lumuke barang, kerenjah-kerenjah boten lumuke. Nggih. Mereka diambilkan dari ngeten iki. Wong biyen iku nek raup kadang-kadang raup pantan ning boten. Bandi bali mlebu. Tidak keluar. Sekarang kan lebih steril nggih. Pakai keran ini kemudian ini wong-wong kan buat terangga kas nonton. Nyatanya ya sehat-sehat mawon. Dulu ketika saya kecil nggih depan rumah orang-orang tertentu nganggo kendi atau padasan. Nek sing ngisor lemah jenenge kolam ceking itu kan. Ya dikekne ngisor ngoten. Kurdi tutupi ngoten. Setiap orang yang buatan dari gentong dikali peres dengan tanah kemudian juga dicipu. Setiap ada orang yang minumnya lewat situ. Perkara ini betul-betul orang yang di pinggir kan betul-betul sudah turun nanti minum. Tapi nggak apa-apa. Saat ini kan uang mesti dok ikrik ini. Ikrik saat ini jalan ngambil yang belum boleh minum apa seperti itu. Ini nyatanya orang-orang dulu ya tidak apa-apa, sehat-sehat mau. Oke, di lumrai wong biyen nika kan depan rumahnya dikasih itu. Nek saat ini mboten wonten Pak nek saat ini pilih tuku di nek dibuntel steril ya kadang-kadang enggak mau. Oke. Maka berzakat infak sedekah dengan apa yang kita punya kasumangkan. Nek tambah ngene kan salah pinjir badan obat. Berikutnya bila tukang timbang sudah berani mengurangi timbangan sekaligus takaran, maka akan dimunculkan paceklik termasuk korupsi waktu yang barangkali orang sekarang diantisipasi dengan pinjir jempol apa pinjir apa, nek di Jogja itu pinjir mata. Konon katanya retina ini lebih canggih. Allah alhamdulillah. Ini orang korupsi waktu itu di semua tempat pasti ada. Kemudian pinjam sih tau baru itu betul kan ya rapopo. Kalau ASN, PNS, OPD itu biasanya nek cerita dong. Kok alah yang penting wis pinjam. Pinjam itu malaikat juru pati ngoten, Bapak Ibu. Nek nanti telat 5 menit, wah minggu tunjangan itu dilong.
Banyak yang cerita begitu. Mulang gerandu mangkat nubras, yang penting sudah injir dulu. Perkara baru ini mulai balik turu. Kalau lungo tunggu di lintong-lintong nanti pada jam tertentu baru ke sana. Ini termasuk bagian korupsi. Korupsi waktu, korupsi pekerjaan mestinya harus diselesaikan, tidak selesai. Nah, termasuk awal dhewe ngeten iki Mas. Dulu ada saya matur waskat pengawasan nah, kalau itu sudah bagian include dari akhlak kita, tidak akan pernah terjadi hal semacam itu. Ini ya tugas-tugasku tak rampung lebih. Itu tidak karena diawasi oleh mandor, tidak karena begini begitu, tapi karena kesadaran sendiri. Ini gawe aku, ini jobku. Kalau nanti ada sesuatu, misalnya reward, menurut yang reward bukan. Sekaligus punishment gitu ya. Ini barangkali dampak positif kenal. Ini tidak karena nek ditunggoni jemurus ngoten yo terus sergap ketok sergap nih. Ini sing nunggoni lunga merdeka. Mboten ngoten. Jadi ditunggoni apa ora nika sama. Sama sergepe sama baiknya. Jadi tidak pamer karena ditunggoni seseorang sehingga kemudian menjadi sergap dengan catatan sebetulnya dia terpaksa. Itu nunggoni terus lunga-lunga to ya misalnya begitu nih. Kepala bagian sini siapa? Orang lunga-lunga. Pada sekarang kan monitoring dari jarak jauh. Wonten ya. Tiap kamar dikasih CCTV bagaimana? Ya makanya ini kan bisa melihat dari jarak jauh gitu. Ya ini kita ngopo jagongan po tumandang po ora po piye gitu lihat. Monggo menika untuk waskat pengawasan melekat nih jadi nek pasar mengurangi timbangan, mengurangi takaran itu hal yang biasa termasuk mutu kualitasnya. Jangan pernah seperti ini. Sebab Rasul pernah sidak ke pasar. Ada tumbuhan kurma atau apa dimasukkan atau gandum. Bijinya dimasukkan begitu, ternyata yang kelihatan bagus hanya yang di luar, yang di jero ternyata tidak bagus. Ini cekin Rasul sidak ke pasar saat itu. Maka sekarang kalau ada sidak ini ternyata penting, kami ngontrol kualitas barang yang dijual. Jadi kalau kemudian di sini kan jual jasa sekaligus nopo kita nanti dapat tertentu entah margin entah apa namanya monggo saja. Jadi saya tadi mutu terakhir nih pulau wacak itu H.N. Carson pun kepanggil Herbert Newton Casson juga dulu kelahiran di Ontario, Kanada, kemudian muter-muter sak dunia, mati terakhir di Inggris. Dia menceritakan begini, kalau ketika kita jadi seorang marketing atau kami lakukan atau jualan tertentu atau apapun namanya, maka membuka engganan Google-nya H.N. Casson. Satu, mereka yang datang disambut dengan perasaan terbuka, welcome, sumringah. Mudah-mudahan di sini sampun dipun laksanakan sukunilah, assalamualaikum atau apa yang bisa dibantu. Jadi RSI sekarang pakai gitu mas. Jadi taruh dulu ini penghormatan gitu. Jadi ternyata hal semacam itu memang harus dibiasakan sekaligus ditingkatkan dipelajari. Jadi sumringah nggih mboten ana masalah dari rumah no barpadu digawa ning kantor masih di sini ngopo? Enggak boleh. Dua, berikan kebebasan untuk memilih. Ini ngersakan menopo bagaimana nggih. Maka toko-toko Cina itu kan tidak ditutupi wong arep tuku ditutupi mburine ngoten kan sebel. Biarkan mereka untuk melihat memilih harga mbok menawa sebenarnya sedikit. Itu badhe mundur ada pertimbangan tertentu. Cukup lewat monitor saja. Ini ditutupi wong itu ora anyel lho. Risi rasanya iki wong ditutupi pada kan nyolong baru ngoten. Biar tidak punya pemanggil seperti itu. Berikutnya, kalau ada sesuatu jujur berdebat, silakan untuk berdebat. Atau ngomong-ngomong lah kalau memang pertanyaannya sekaligus kok nyelekit gitu, Anda tetap menanggapinya dengan smooth. Ora usah ditanggapi dengan keras ini.
berikan kesempatan mereka untuk misalnya mendebat. Berikutnya, kalau ada barang yang cacat, terangkan cacat yang ada. Tapi ini plus minusnya apa disampaikan. Kemudian kalau memang misalnya di sini ada penalti karena ada invest jangka pendek, jangka panjang, kemudian ada jatuh tempo tertentu. Kalau memang itu ada kelemahannya, disampaikan. Kemudian kalau itu barang buat tarif daftar harga tertentu. Mereka biasanya itu maksudnya outstanding pembiayaan. Niku ya niku ngantarodin, syaratnya ngantarodin. Nek wis kabeh ngantarodin insyaallah selesai. Kemudian kalau itu punya barang bungkus dengan baik rapi, berikan sekali lagi bagi mereka biar ada kesan tertentu. Kalau ning BPRS Al-Mabrur tadi, wah luar biasa. Ini sing joko ganteng-ganteng ayu-ayu gak mlebu situ-situ. Bor milih murah pokoknya terasa hangat begitu. Jadi ini bagian-bagian dari promosi untuk kita. Terakhir ucapkan terima kasih Bunga Caklim Burani dengan matur nuwun kerawuhan pun. Terima kasih, jangan bosan lain kali tindak mriki malih dan seterusnya. Bahkan kalau ada momen tertentu diberikan souvenir itu ternyata bagian-bagian dari cara untuk berpromosi. Nanti mawon ya. Terakhir doakan di sini. Kita sendiri. Karena masih ada 2 atau 3 diteruskan besok Mbak Romo. Atau nanti dengan bersani di Buwari Muslim. Bapak Ibu, mohon kita dengan sami untuk kita juga untuk saya ingin mendoakan Mas Naufal yang kaji atau Bapak Ibu yang haji di sana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al hajjahu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma bisudur akhrijna ya Allah minan dhulumati ilan nur. Qabilallahu hajjahum wa ghafara lahum wa akhlafana faqatahu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat mintapunten billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Ismata yang telah mengisi kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menambah wawasan serta keilmuan pada kita semua. Dan semoga segala aktivitas kita pada hari ini diridhoi oleh Allah SWT. Sebagai penutup kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.